Nah, ini permasalahan yang terjadi tentang keanggotaan kita. Yang pertama, anggota tidak tertib administrasi. Yang dimaksud administrasi di sini adalah apa namanya? Utamanya tentang iuran ya. Nah, jadi tidak semua anggota bayar iuran, ada juga yang sudah pindah tapi tidak melapor gitu ya. Bahkan ada juga yang ini, yang kasus nomor 2 ya. Ada anggota yang punya NPA tapi tidak bayar, dan ada anggota yang belum punya NPA tapi sudah bayar. Nah, jadi nanti eh, kita ya sebagai pengurus PGRI, utamanya di PC dan Ranting, itu mohon nanti diingatkan bagi anggota yang sudah bayar tapi belum punya NPA agar segera registrasi. Utamanya yang kontrak ya, guru yang kontrak utamanya. Kemudian ada perbedaan data antara yang aktif di web atau bank data anggota PGRI dengan anggota yang aktif secara real. Nah, ini berdasarkan data di web PGRI ya, di bank anggota bank anggota itu ada di Mendoyo ya, ini yang sudah wilayah per kecamatan. Di Mendoyo itu ada 933 anggota yang terdaftar. Jadi iuran yang disetorkan ke pusat itu sebesar ini 933 ya kali Rp600 per bulan. Kemudian ke provinsi juga kali 1.200 kalau nggak salah ya. Nah, sementara anggota yang sebenarnya yang aktif bayar iuran itu hanya 391 ya. Tuh, jadi cukup banyak ya selisihnya. Selisih yang bayar iuran dengan yang tidak itu yang tidak itu 220 dan totalnya 611 ya. Jadi sekitar 300 ya. Yang di pusat tercatat 933, kemudian di eh, secara real itu 611 ya, tetapi yang bayar iuran hanya 391. Jadi ini sungguh apa ya, belum valid ya, masih banyak selisih. Jadi ini tugas kita sekarang untuk memvalidasi. Nah, untuk memvalidasinya yang sudah kirimkan ya, ini nih data per Februari 2021 ya. Kalau yang ini tadi yang download ya, tadi yang cek. Jadi ini data sekarang. Nah, untuk yang data realnya ini per Februari, untuk Maret eh, belum belum cek lagi ya itu. Jadi mohon bantuan nanti pengurus nanti untuk memvalidasi lagi. Nah, kemudian solusinya bagaimana? Nah, tentunya kita harus yang pertama menata ulang keanggotaan eh, dengan menata anggota yang aktif, gitu ya. Kemudian memastikan anggota yang punya NPA untuk bayar iuran. Nah, nanti kan untuk iurannya ada iuran wajib, ada iuran SKPP, ada iuran BDKP. Nah, nanti nanti ada di formnya ya, nanti yang jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, memberikan sanksi kepada anggota yang tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut. Dan ini juga ada aturannya di ADART kita ya. Kemudian yang keempat, memastikan guru yang sudah membayar iuran agar melakukan registrasi keanggotaan. Nah, bagi yang belum punya NPA tetapi sudah bayar, gitu ya. Yang kelima, tentunya diperlukan peran aktif ranting untuk memantau keanggotaan dan melaporkan ya setiap awal bulan kepada PC secara daring. Jadi nanti melalui spreadsheet Pak Ibu bisa update datanya setiap bulan, gitu ya. Atau ketika ada anggota baru langsung update di sana dan nanti otomatis tersimpan. Kemudian yang keenam, menampilkan data keanggotaan di blog PGRI Mendoyo sehingga bisa dipantau bersama. Jadi nanti dari spreadsheet itu kita langsung tampilkan di blog, gitu ya. Nah, terkait keanggotaan, mungkin ada pertanyaan dulu, Pak Ibu, sebelum kita lanjut ke teknis, bagaimana cara mengelola keanggotaan melalui spreadsheet. Oh, sudah Pak Kartika, nggih. Jadi Pak Kartika dulu. Oh, okay. Yang pertama, terima kasih mungkin tadi disampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah keanggotaan. Itu, nah mungkin kami dari pengurus ranting yang ada di masing-masing ranting, tidak mungkin hanya di SMP 4 Mendoyo saja. Ini biasanya tidak memegang sejenis ADART yang ada untuk PGRI. Nah, sehingga acuan-acuan atau pedoman-pedoman yang mungkin bisa dipedomani untuk mendata maupun mungkin untuk menyampaikan hal ini kepada
pengurus cabang itu menjadi anggaplah tertunda gitu, atau mungkin boleh dikatakan tidak nyambung. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan aktivitas seperti ini yang langsung dikoordinir oleh pengurus cabang, nantinya ranting yang ada di Kecamatan Mendoyo itu bisa lebih intens komunikasinya, dan masalah keanggotaan bisa tetap terupdate baik tiap bulan atau tiap periode, ataupun mungkin tiap ada anggota baru atau mutasi di ranting yang bersangkutan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, masalah hak dan kewajiban dari masing-masing anggota itu sendiri. Karena sampai saat ini baik dari anggota PGRI yang PNS maupun non PNS itu memang, apalagi yang baru, memang belum secara pasti tahu masalah hak dan kewajibannya. Nah, kemudian yang berikutnya ini memang berkaitan dengan masalah iuran. Nah, karena apa? Karena teman-teman anggota PGRI yang ada di masing-masing ranting, utamanya yang non PNS, itu biasanya jadi kendala di masalah iuran, apalagi dari sisi besaran antara pendapatan PNS dengan non PNS itu memang banyak ada perbedaan. Nah, itu yang menjadi kendala kadang-kadang di lapangan di masing-masing ranting. Oke, demikian dulu informasinya, Pak yang kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kartikeng ya atas pertanyaan dan masukannya. Mungkin langsung yang tanggapi nih, nanti mungkin ditambahkan oleh Pak Ketua. Yang pertama terkait ADART, nah itu mungkin Bapak Ibu pengurus ranting itu setidaknya wajib memiliki ya. Nah itu kami sudah uploadkan di blog PGRI Mendoyo, yang kopikan linknya nih. Nah mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering masuk di sana, ketika masuk di sini ada menu ADART. Nah ini Bapak Ibu tinggal klik ya. Nah maka akan muncul di sini ADART-nya. Nah ini dalam bentuk PDF ya. Ini masih proses. Nah ini ADART-nya. Silakan Bapak Ibu unduh atau mungkin linknya ini ya bisa Bapak Ibu bagikan. Nah untuk mendownloadnya Bapak Ibu bisa klik ini tanda pop out ini ya. Kita klik maka nanti akan dibawa ke drive. Ya. Nah inilah yang bisa Bapak Ibu download nanti, gitu ya. Tinggal klik tanda download ini. Ya. Itu untuk ADART ya. Mungkin bisa menjawab Pak Kartika. Kemudian terkait dengan yang kedua yaitu hak dan kewajiban anggota juga ada di ADART ya. Nanti bisa dibaca di ke. Kemudian besaran iuran ini ke untuk khususnya untuk guru non PNS. Kemarin ada sudah bisa katanya nih, tapi secara resmi mungkin nanti Pak Ketua menanggapi tentang guru non PNS ini bisa ya membayar iuran wajib saja sebesar 6.000. Mungkin untuk Pak Ketua bisa menegaskan terkait Nike. Terima kasih atas kesempatan yang berikutnya. Yeah. Tiang ingin menanggapi tentang penyampaian Pak Ngurah Kartika tadi dari Ranting SMP Negeri 4 Mendoyo. Yang pertama tentang buku suci kita PGRI adalah ADART, itu wajib di masing-masing ranting ada. Jadi yang tetap kita pedomani. Kemarin juga di grup ranting juga pengurus ranting sampun tiang share juga. Sampun tiang share, silahkan dicetak nih, dicetak bila kebutuhan ingin baca-baca di sana. Jadi mudah untuk memperoleh. Oke. Karena itu sebagai pedoman kita dalam melaksanakan kegiatan PGRI. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hak dan kewajiban, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekretaris tadi, bahwa dalam PGRI tentu organisasi itu tentu kita bisa menjalankan roda organisasi itu dari iuran wajib anggota. Nah, kemarin kami menerima banyak masukan, aspirasi dari ranting-ranting
baik dari ranting TK, kemudian ranting di SD, dari teman-teman ranting, mengharapkan agar yang selama ini dilaksanakan, yang tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan, itu ada satu fleksibilitas dari anggota, khususnya anggota yang kontrak dan honor. Yang semula setelah kita atur, kita tata dalam iuran, karena kita tahu bahwa kita juga harus menghormati kesepakatan hasil rapat dari anggota PGRI pendahulu kita yang sudah membuat sebuah solidaritas melalui DBKP, yang pertama di kabupaten dan yang kedua SKPP. Yang pertama dana bantuan kematian dan pensiun, kalau di kecamatan SKPP santunan kematian, pindah tugas dan pensiun untuk di Kecamatan Mendoyo. Itu yang sudah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, tentu kita harus terus laksanakan. Namun ada fleksibilitas bahwa yang mengikuti kegiatan yang dirancang oleh pendahulu kita, guru-guru senior kita tentang DBKP, SKPP itu agar bisa diikuti oleh teman-teman yang PNS. Sedangkan teman-teman yang honor dan kontrak itu hanya mengikuti tentu iuran wajib saja, yakni sejumlah Rp6.000 yang distribusinya sesuai dengan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di wilayah Kecamatan Mendoyo, di PCPG Kecamatan Mendoyo, teman-teman yang kontrak dan yang honor itu keanggotaan itu diharapkan ikut di anggota PGRI diharapkan ikut iuran wajib Rp6.000. Sedangkan teman-teman yang PNS, karena kita sudah bergelut dari dulu tentang SKPP dan DBKP, kami mengharapkan tetap mengikuti program itu. Dan tentu saja hak dan kewajiban, kalau seperti yang tadi disampaikan, yang ikut DBKP, SKPP, tentu haknya bisa menikmati tentang hak dari DBKP itu, dari SKPP itu juga. Kemudian teman-teman yang diikut iuran wajib, tentu nanti kita kondisikan hak-haknya sesuai dengan kewajibannya. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan ke-PGRI-an dan yang lainnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Lebih detail lagi, tentu kita harapkan nanti koordinasi tidak hanya dengan pengurus ranting, tetapi kami juga bisa berkoordinasi lewat rapat secara tatap muka mungkin dengan mengundang perwakilan dari ranting dan juga kepala satuan pendidikan, sehingga apa yang kita putuskan tentang hal yang tadi berkaitan dengan iuran itu tidak bias, jadi akurat, dan itu yang dapat kami sampaikan. Mohon juga disampaikan ke masing-masing ranting bahwa iuran wajib untuk teman-teman di kontrak dan honor itu tentu hanya cukup Rp6.000 yang distribusinya ada dalam anggaran dasar. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, Pak Ngurah. Jadi mohon nanti disampaikan kepada teman-teman. Tentu tetap jika ada hal-hal yang ingin mendapat penjelasan lebih detail, nanti tentu kita akan sosialisasikan. Inggih suksmo Pak Ngurah, titiang kembalikan kepada pemandu acara, Pak Sekretaris.